Yang belum masuk sekolah, ada yang masuk TK, ada yang masuk RA. Yang tamat TK atau RA, ada yang masuk SD, ada yang masuk MIS atau Madrasah Ibtidaiyah. Yang tamat SD, yang tamat MIS, melanjutkan ada yang ke SMP, ada yang ke sanawiyah. Yang tamat sanawiyah, yang tamat SMP, melanjutkan ada yang masuk ke SMA, SMK, dan ada yang masuk ke aliyah. Yang tamat SMA, yang tamat aliyah, lalu melanjutkan ke kuliah atau perguruan tinggi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tujuan seseorang itu melangsungkan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Tapi harus ada kata yang sahnya ya, untuk mendapatkan keturunan yang sah. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan, banyak juga yang tak menikah ya kan. Jadi salah satu tujuan seseorang menikah itu untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keturunan. Oleh karena itulah, makanya apabila seseorang itu sudah menikah, kemudian tak dijumpai tanda-tanda akan mendapatkan keturunan, ini akan gelisah. Ya kan, begitu pernikahan sebulan belum ada tanda nampak, belum apa-apa. Mungkin belum ada kajoki. 2 bulan, 3 bulan tak ada juga. Mulailah. Apalagi sampai 4 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, maka ini mudah makin gelisah. Ada yang berobat dengan cara medis, tetapi ada juga yang berobat dengan cara melalui tabib, kita tengok ya kan. Jadi ibu-ibu sekalian, rupanya beginilah pentingnya kehadiran seorang anak di dalam suatu rumah tangga. Ada pernah saya lihat seseorang yang sebenarnya dia tuh udah punya anak satu, tetapi rupanya tak bertambah-tambah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap itu juga anaknya tak bertambah. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang kadang tak rasional saya tengok. Ada yang mencari air 7 kualo. Ditambah lagi dengan ramuan-ramuan bunganya, dimandikan ya kan. Ada pula lagi tapi ini mungkin bisa juga mencari buah kurma yang belum masak, yang masih hijau. Muda ya kan, anak muda. Ini mungkin. Tapi tadi digantungkan dengan doanya pula ya kan. Tetapi yang lucu ke saya kadang-kadang begini, saya tengok ibu-ibu, dia tuh kan saking inginnya mendapatkan keturunan, tambahan keturunan nih. Ada orang yang melahirkan dipinjamnya tambunya, didudukinya pula saya tengok. Jadi ya kan, gitu. Jangkit ya kan. Harapan. Begitulah kita besarnya harapan seorang untuk mendapatkan. Ada pula tidak, belum mendapatkan anak udah bertahun-tahun, dipelihara pula anak keluarga atau apa ya kan, untuk memancing begitu kan. Jadi banyak cara yang dilakukan. Tapi kita bukan tengok itunya, tapi kita tengok begitulah besarnya harapan seseorang orang tua tuh untuk mendapatkan keturunan. Kadang-kadang sampai sesuatu yang tak rasional pun tetap dilakukan. Beginilah saking inginnya mendapatkan anak. Jadi ibu-ibu sekalian, sudah dapat anak, maka akan berbahagia. Akan berbahagia kan. Ada kajoki, maka dibuat pula mengayunkan. Dipanggil keyboard lebah bergantung misalnya. Bagi itulah saking besarnya kan.
sekurang-kurangnya siapa itu yang di apa itu ya kan, apa gitulah hiburan tuh apa bang, apa saking besarnya hati orang tua. Dan ada pula lagi lebih mengutamakan sesuatu yang disunnahkan, yaitu melakukan akikah. Kalau untuk laki-laki berapa ekor, Bu? Dua. Kalau untuk perempuan satu. Jadi untuk laki-laki andai pun tak ada dua sekalian, satu pun dulu boleh, kayak gitu kan, tak boleh paksakan dua sekalian. Beginilah, ya kan, sangkin apa, mengapa lakukan akikah? Sangkin besarnya hati seorang tua dengan kehadiran si anak tadi. Kita bayangkan apalagi seorang ibu tadi, tatkala mengandungkan seorang anak, ya kan, sampai 9 bulan lamanya kan, badiri payah, golek susah, semuanya, serba semuanya. Begitu dapat keturunan, alangkah bahagianya hati seorang orang tua tadi. Lalu ibu-ibu sekalian, begitu anak kita sudah mulai terbuka matanya, kita pun membuat panggilannya macam-macam. Ada panggilannya si buah hati, ya kan, pengarang jantung. Ada si tua, apa lagi? Banyak kita buat panggilan-panggilan yang menyejukkan. Ini tadi anak, ya kan. Jadi ibu sekalian, begitulah besarnya kita tengok harapan seorang orang tua terhadap anaknya. Lalu yang perlu kita lihat di sini, kita boleh saja berbangga dengan anak kita. Kemudian kita boleh panggil dia dengan bermacam panggilan yang menyenangkan. Tapi apa yang perlu kita sebenarnya yang diinginkan Allah terhadap anak kita itu? Ini yang perlu kita lihat. Jadi apa yang Allah inginkan? Ini kan anak yang mengasihi sama siapa? Allah. Oleh karena itu kita harus tahu juga apa keinginan yang mengkasih itu terhadap anak kita tadi. Jadi di samping kita berbahagia dengan kehadiran seorang anak, kita juga harus perlu tahu apa yang diinginkan oleh yang mengkasih tadi. Yang pertama kita sadari, anak itu adalah amanah. Ini perlu kita sadari. Amanah. Berarti kalau ada amanah, ada yang mengamanahkan, ya kan? Ada amanah. Berarti ada yang mengamanahkan. Lalu apa amanah Allah terhadap anak kita nih, Bu? Kalau kita tengok di dalam surah At-Tahrim ayat 6, di sini Allah sebutkan apa amanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara. Siapa pertama pelihara? Dirimu. Diri dulu. Wa ahlikum, keluarga. Jadi diri dulu pelihara, kemudian keluarga. Jangan pula keluarga saja pelihara kok, diri tidak. Ada orang begitu kan, orang lain ditoranginya, tapi dirinya sendiri golap. Orang lain disuruhnya sembahyang, dia tidak juga. Sembahyang kamu, sembahyang. Dia ditengok menonton TV juga. Jadi Allah tak begitu bilang, "Oh anfusakum, diri dulu. Wa ahlikum, keluarga kamu." Siapa keluarga kita? Seorang suami, keluarganya adalah istri dan anak. Seorang istri, maka keluarganya suami dan anak. Pelihara dirimu dan keluargamu dari apa? Naro, dari api neraka. Jangan kamu perbuat atau jangan kamu biarkan keluargamu melakukan suatu perbuatan yang bisa menyebabkan masuk. Itu maksudnya. Waquduhan nas wal hijarah. Mengapa? Karena neraka itu bahan bakarnya adalah annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Kata Allah, bahan bakar neraka itu manusia. Siapa manusianya? Orang kafir, maksudnya manusia. Bahan bakar neraka itu adalah manusia, orang kafir, wal hijarah, dan batu.
'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kemudian di neraka itu ada malaikat yang kasar, syidad, keras. Jadi watak malaikat penjaga neraka itu kasar dan keras. Oleh karena itu maka kadang kita tengok kan ada orang yang bangsa pemarah, sifatnya kasar, keras. Apa bilang amak diri yang mirip malaikat penjaga neraka, Pak. Padahal sebenarnya malaikat penjaga neraka itu lebih dari situ lagi, tak ada apa-apanya itu belum. Kalau ibu menengok penjaga penjara, pernah menengok, Bu? Aku pernah, karena dulu pernah aku ditugaskan selama beberapa tahun ya untuk bimbingan mental narapidana nih ya kan. Jadi kita datang mak memang ngapalah. Tapi aku pikir apalah kamu. Malaikat penjaga neraka itu belum ada juga kamu nih, aku pikir ya kan. Tak ada pula apa kamu itu dibandingkan malaikat penjaga neraka. Itulah keras, kasar. Tapi apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Sifatnya malaikat tuh tidak pernah menentang apa yang diperintahkan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka siap untuk melaksanakan. Jadi Allah gambarkan tadi neraka. Begitulah gambaran neraka itu. Bahan bakarnya api dan manusia. Oleh karena itu pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan, jangan keluargamu kau biarkan melakukan suatu perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Ini Allah pesan kepada keturunan kita, kepada kita dan keturunan kita. Ini yang perlu kita jaga. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, macam mana caranya kita menjaga keturunan kita ini dari api neraka? Apalagi di zaman sekarang ini saya tengok ya kan, tantangan hidup kita tuh, tantangan beragama tuh sangat hebat. Baru-baru ini ada didapat kuas, pokoknya terbuat dari bulu babi. Kuas yang untuk cat ya kan. Kan kita kalau mencat rumah pakai kuas, mencat musola masjid pakai kuas. Kemudian apa lagi, tukang kue itu kan kok mengoleskan mentega. Jadi ibu bayangkan macam mana kalau terbuat dari kulit babi, dari bulu babi. Bulu babi lembut itu, kuas ini kan kuasnya buat. Begitulah, pokoknya diekspor dari Cina. Dibuat kuas dari. Kemudian apa lagi? Kaum ibu-ibu, kan ada kuasnya kan untuk umuko. Jadi sudah didapat kedapatan, ternyata kuas itu. Jadi macam mana untuk menandainya kita? Jadi ibu-ibu sekalian, untuk